nama saya Silsa Aulia Fitri dengan NIM D1B021129 dari program studi Agribisnis kelas I Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari tutor PAI GNRM mengenai wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat. Untuk membangun literasi digital pada saat ini, perlu adanya responsi terhadap perubahan yang terkait dengan mindset dan cara pandang overview kita terhadap perubahan itu sendiri. Karena pada hakikatnya perubahan itu adalah sunnatullah. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun, di mana telah tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Untuk membangun moderasi dalam perubahan, responsi di dalam perubahan terdapat dua ekstrim. Yang pertama, ekstrim eksklusif, yaitu tidak mau berubah, di mana pada akhirnya menjadi manusia yang jumud, baik dalam aspek keagamaan maupun dalam perubahan respon aktivitas sosial kita. Yang kedua, ekstrim permisif. Ekstrim permisif yaitu menerima setiap perubahan yang baru yang datang adalah sebuah kebaikan dan yang lama dianggap kuno dan tidak relevan. Seperti contohnya, baju diubah dengan fashion yang menanggalkan nilai norma dan keagamaan. Kemudian budaya pop yang mendominasi sekalipun bertentangan dengan norma dan nilai keagamaan itu sendiri. Maka dengan itu, posisi moderasi terhadap responsi perubahan sangatlah penting pada saat ini. Wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat berkeseimbangan antara norma nilai keagamaan kita yang berkontribusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi pada saat yang sama, norma nilai kebangsaan kita harus dibingkai dengan bingkai keagamaan dalam konsensus kebangsaan kenegaraan kita. Konsensus founder father kita tidak menjadikan agama menjadi sesuatu yang asing di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, kehidupan kebangsaan mengampu dan juga memperoleh simbiosis mutualisme, di mana memperoleh inspirasi dari norma nilai keagamaan yang saling menguntungkan. Agama butuh negara, negara butuh agama. Agama bisa menjadi spirit untuk mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga bisa menyerap aturan agama di dalam konteks pengaturan untuk kepentingan kemaslahatan. Pada saat ini, masalah yang sedang kita hadapi yaitu masalah kontemporer, yaitu pandemi, di mana anak muda berada dalam level yang sangat strategis baik dari sisi jumlah maupun peranan. Sebanyak 29% itu adalah usia anak muda. Anak muda yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial dengan etos kesadaran beragama yang menjadi tanggung jawab kebangsaan masih belum optimal. Untuk itu, bagaimana cara kita mengaitkan diri sebagai agen perubahan dan berkontribusi untuk mencegah dan menanggulangi wabah COVID-19 ini? Untuk itu, ayo kita secara bersama-sama menginisiasi konstruktif, inovatif, kreatif guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama, komitmen untuk menegakkan protokol kesehatan. Yang kedua, komitmen untuk berkontribusi secara sosial. Yang ketiga, memandang ini adalah permasalahan bersama, bukan hanya permasalahan pemerintah, permasalahan negara maupun permasalahan kampus. Saatnya kita untuk menunjukkan kepeloporan dan kerelawanan kita untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Di samping itu, kasus-kasus lain yang sering bermunculan seiring perkembangan teknologi digital seperti kasus pornografi, kasus seks bebas, kriminalitas yang berbasis digital juga meningkat. Anak-anak banyak menjadi korban dari kasus-kasus tersebut karena permasalahan literasi yang rendah termasuk di dalamnya yang melahirkan dua ekstrim, di mana ekstrim kanan melahirkan radikalisme
Kemudian ekstrim kirinya melahirkan permitivitas seperti seks bebas, narkoba, agama-agama yang mengajarkan kebebasan tanpa batas, yang merupakan akibat rendahnya literasi sehingga melahirkan dua kutub ekstrim tersebut. Nilai kebaikan yang dibawa oleh modernisasi bisa diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar keislaman. Harus ada mekanisme preventif atau pertahanan dengan menjaga norma nilai yang baik dalam waktu yang lama. Tentu perlu adaptif terhadap perubahan yang dibawa arus modernisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan masfadat harus ditolak. Perubahan adalah sunnatullah yang harus kita ubah menjadi lebih baik. Ada 3 prinsip yang merespon perubahan agar menjadi lebih baik. Sekian penjelasan hasil resum saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.